Ya kalau sekarang kan lagi rame tuh, mungkin beberapa tahun terakhir ya lagi rame. Ini gue nanya pendapatnya Mas Gibran aja ya. Beredar hoax-hoax soal bertanam gitu ya. Misalnya pisang campur apa tiba-tiba pisangnya jadi gede gitu. Atau misalnya pisang di pohon cabe, jadi daunnya daun cabe, tapi keluarnya pisang gitu. Itu benar gak sih atau enggak? Itu hoax. emang hoax benar kan? Emang hoax benar kan? Karena itu emang editan ya. Yang paling mendekati adalah okulasi. Mungkin pernah dengar nempel. Jadi kalau orang bibit beli bibit tanaman, jadi bisa jadi misalnya alpukat Miki yang terkenal gitu ya. Bawahnya alpukat lokal, alpukat biasa. Atasnya alpukat Miki tapi satu jenis. Itu masih Bukan bisa, kayak pisang sama cabai. Iya, makanya itu pisang terlalu benar-benar curug ekstrim sama apa banget. gitu. Banget itu. Kita Ekstrim. aku nggak tahu ya apakah ada bener, tapi kayaknya Tapi emang selama ini orang-orang bilang ini hoax, Iya. banyak di komen-komen juga hoax. Iya. Cuma maksud gue ada seru juga yang banget. seru aja gitu ngeliatnya dia dia gitu. wah keren banget nih gitu. Keren banget. Ya kayak daun pisang, apa namanya? Kulit pisang dipotong-potong, tanamin itu jadi tumbuh apa media apa gitu. Nah, tadi berarti menularkan itu pun ya artinya pelan-pelan lah gitu ya, pelan-pelan. Berharapnya itu orang itu kemudian menduplikasi ini dimanapun dia berada tanpa harus ada apa tuh namanya limitasi harus punya kebun segala macam gitu. Tapi kalau mereka mau prakteknya itu memang bisa di lokasi yang sekecil apapun bisa gitu ya. Sebenarnya bisa nulis sebelahnya macam-macam gitu ya. Karena nggak ada kebunnya dulu juga nggak apa-apa gitu. Yang menarik sebenarnya aku selalu bilangnya siap tempat kan punya kandalnya masing-masing atau tiap orang beda-beda gitu ya. Jadi pasti tekniknya beda-beda. Oh iya. Nah jadi itu sebenarnya aku nggak memberikan limitasi. Kenapa? Karena ya dengan limitasi masing-masing dia akan bikin teknik masing-masing. Jadi kalau kita ke warga pun karena nggak perlu pakai ya permakultur atau apa gitu ya. Cuman ya udah mereka lakuin aja dan terus ya kayak yang di komplek juga. Wah mereka cara nanamnya menarik nih gitu. Itu ya, buat kita kan jadi kayak wah cara baru lagi. Oh mereka mau bahasnya kayak gini karena ada keterbatasan ini cara baru lagi. Nah itu yang seru sih justru. Nah, Ya udah selesai kan udah. udah. Ada hal yang menarik buat saya untuk ditanya ini. Soalnya dari tadi ceritanya belum nyampe ke bagaimana sih tanggapan dari tetangga di lingkungannya tempat Mas Gibran berkebun. Ya. Biasanya nih, dulu saya di rumah nanam cabai aja. Begitu buahnya banyak, bingung nih mau kemanain, sayang loh gak dicabutin. Tetangga itu saya bilang, bu ini ada cabai bu, ambil petik. Nah dengan serta-merta, iya pak, Gratis. Oh, Gitu petikin aja. tetapi gitu ya. kalau berkebun ini dianggap sebagai suatu mata pencarian, harusnya kan ada entah itu dijual kah atau gimana kalau di sana? Jadi ada sebagian yang apa ya? Jadi kalau fresh product atau kayak sayur-sayuran kita nggak jual karena Nggak dijual. Nggak dijual. Sayur-sayuran kita sebenarnya orang tuh jarang mengkonsumsi ya, tapi dicari itu kadang-kadang doang. Jadi kayak katup, kelor, Brazil. Kita nggak nanam kayak selada, Enggak. bayam, kangkung itu kita nggak. Oh emang sayur-sayuran yang tidak setiap saat karena dibeli orang sesuatu gitu yang ya. kayak sebulan 2 bulan, effortnya usahanya terlalu besar. Oh, oke. Ya kan kita harus nyemai lagi, kita harus apa gitu ya. Betul. Oh. Kita punya kebun yang cukup lengkap, yang macem-macem. Jadi setiap hari bisa ganti-ganti sayur-sayuran. Itu yang lebih penting buat kami. Paling untuk konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri, betul. Oke. Dan terus kalau berkebanyakan itu masuk kompos lagi yang akhirnya jadi Oke, tanah betul. lagi di sana. Tapi ya tentu ya perlu penghasilan. Nah di sini tuh sebenarnya butuh waktu agak lama sih sampai akhirnya aku ketemu apa sih tanaman yang sebenarnya aku cukup bisa dan punya nilai lebih di masyarakat. Waktu itu salah satunya adalah ya, bibit tanaman dapur. Tanaman dapur. Nah, jadi pas aku mulai berkebun, Jadi begitu ditanam jadi dapur. ya Tanaman dapur. nasi goreng gitu. Segoreng. Iya. Ya karena pas baru mulai itu sebenarnya aku mencari tanaman-tanaman yang lokal gitu ya. Bingung nyari di mana. Ya kebayang ya kayak nyari pandan di mana sih? Nyari apa? Maksudnya nyari bibit apa nyari bibit, nyari nyari tanamannya bibitnya? gitu, gitu. Kayak nyari serai di mana sih, nyari di mana sih gitu. Jaya-jayan. Jajayan gitu. Kan dulu belum tahu kan. Betul. Terus akhirnya kita mulai oke perbanyak ini, terus banyak yang berminat juga. Jadi itu kan jadi salah satu ya bisnis lah produksi kami. Jadi kita nyiapin bibit buat orang mulai berkebun di rumah. Oke. Oh jadi bikin bibit. Bikin Bibit. Nursery. Nursery. Apa namanya? Nursery. Nursery bukannya itu kalau di Baik. Iya, kalau di mall itu kan nursery room. Berarti orang buat menyusui. Ini nyusuin. Oh, sawah nyusuin tanaman. Oh iya. Mana kalau nursery ini nggak ada ibu-ibu muda? Nggak ada ya. Dari kata nurse. Merawat. Ya dari situ sama dari kita memang ada kelas-kelas mengenai permakultur. Oh, oke. Oh. Jadi emang kebetulan kalau kami ngelihat tempat kami nilai paling besarnya kita di tempat.
dan ada gedung, jadi sebenarnya buat kayak ruang-ruangan buat belajar. Oh iya, buat ruang kelasnya udah ada. jadi Sama kalau- kaum gitu. Iya, kebunnya sih nggak besar karena kayak orang tua udah punya banyak ruangan gedung-gedung gitu loh. Jadi kebunnya di antara-antaranya doang, Oh, sama iya. di atap. Nah, jadi emang kita akhirnya bikin kelas-kelas mengenalkan permakultur. Sih, menarik. Oh jadi dari situ hidupnya ya si permaculture Dari situ ini hidup ya. dari kelas sama jual bibit. Ya, bibit. sama akhirnya kita buka jasa konsultan buat bikin kebun. Konsultan juga. Oh iya mantap. iya. Tapi menurutmu berarti kalau teman-teman di luar sana kemudian mau meniru nih langkahmu mau duplikasi, bisa hidup lah ya. Sebenarnya jadi macam-macam, jadi ada teman-teman yang akhirnya bikin produk. Oh bikin produk maksudnya gimana? Jadi dari hasil kebunnya terus dibikin produk. Produk jadi Ya, siap jadi kayak makan gitu maksudnya gimana? teh, apa Oh. teh herbal atau kayak kue atau iya apa iya gitu. iya. Cuman kalau Bahan bakunya dari kamu. Iya, enggak, bahan bakunya dari kebunnya mereka. Mereka Oh, di juga. kebun mereka Nah, sebenarnya sendiri. jadi masing-masing kebun permakultur kadang-kadang orang-orangnya tuh bukan keahlian ya, tapi minatnya lebih kemana. Oh, oke. Kebetulan Oh. gue pemasak nggak begitu Iya, iya, ahli iya, untuk iya. sana, jadi jarang ngulik makanan. Oh, Tapi lebih tertarik ke teknik pertaniannya sama ya kita ke masyarakat. Akhirnya jadinya dari riset kita di masyarakat muncul ke apa buat jadi materi-materi di kelas-kelas juga. Nah jadinya ke situ akhirnya lagi oke ternyata kami lebih nyamannya di sini. Iya. Akhirnya bentuk saya seperti itu. Oke. Tapi artinya bagus juga dengan dia membuka kelas-kelas ini kan. Tadi kan dari tadi kegelisahan gue adalah yang lu lakuin ini kan gimana biar menular Betul, nih, iya, biar Orang biar pada mau. iya biar menyebar virusnya seperti COVID cepat gitu kan. Gimana biar ini menular ke Matikan orang-orang. gitu Iya. Betul. Jangan sampai ada antigennya, jangan sampai ini. Wah, ini karena virusnya virus baik istilahnya. Nah, ternyata kelas-kelas ini bisa menjadi media buat Mas Gibran kemudian menularkan itu kan. Tapi namanya apa? Sendalu. Sendal permaculture. Jadi sendalu permaculture. Itu kalau orang nyari gampang ya. Kalau misalnya mau Google Bisa gitu. sosmed ya langsung keluar. Apa sih Waktu keluar. artinya? Nah, Ada, iya. ada artinya? Sendal. Sendal itu kita ngambil dari istilah pelayaran. Aku dulu baca sejarah pelayaran dan perdagangan Indonesia ya. Terus ada istilah angin sendalu sebenarnya. Oh, Jadi mungkin kayak kata sifat kali ya. Cuman selama ini dikorelasiinnya sama angin. Jadi ada angin kencang, angin sendalu sama angin pelan gitu. Spoi-spoi. Waktu itu pas aku belajar permakultur tuh, tapi ya banyak ya orang kayak kalau belajar suatu ilmu atau apa tuh cukup keras ya. Wah ini kita udah Oke. paling benar lah atau ini gitu ya. Oh iya iya iya. Nah aku sangat takut dengan hal itu sebenarnya. Nah, iya iya iya. Jadi nggak pengen permakacanya terlalu kencang sampai memaksa orang, nggak pengen terlalu pelan sampai nggak bikin apa-apa. Oh iya. Jadi sebenarnya Jangan berjalan. sampai terlalu cepat apa Jadi tadi? nggak terlalu cepat sampai maksa orang, Sampai masa orang, tapi nggak mau juga terlalu lambat sampai nggak bikin apa-apa. nggak bikin apa-apa. Itu quote of the day itu. Cocok dengan menghimbau hijau. Menghimbau Oh, hijau iya. ya. Cocok. Cocok itu juga nggak mau terlalu Menghimbau, keras. bukan masa Menghimbau. hijau. Iya, masa hijau. Nah, terus. Iya, Sorry kayak- dikat. Nah. Ya, tapi kayak gitu, jadi emang ya sebenarnya kayak kata sifat ya permaculture yang seperti angin sendalu gitu. Oh, Jadi yang penting bisa berjalan terus nih kita. Oh itu sendal itu Pak, bukan dia menggunakan sendal yang berhuruf U, Ah. sendal U. Sendal. Tapi untungnya kalau ada kata sendalnya orang jadi ingat. Itu kayak gitu ya. Siapa tahu jadi bikin produk sendal nanti, sendal U gitu kan. Iya. Benar-benar. Atau jangan-jangan peserta pelatihannya itu ketika dia menghadiri kelas, kita ke kebun, pakai sendal ini ya, sendalnya U. Kayak hotel gitu ya. Oh iya, seperti hotel. Jangan tidak ulang ya. Iya. Tapi harapan terbesar lu sekarang sebenarnya apa sih dengan menjalankan sendalu ini, permaculture ini ya? Harapan terbesarnya sebenarnya sekarang lagi belajar targetku ya betul-betul sistem pangan gitu. Jadi ya aku cukup asik dengan produksi sendiri, menumbuhkan mandiri pangan, tapi ternyata kan ini nggak cukup kalau sekelilingnya nggak berjalan gitu ya. Jadi kita akhirnya banyak bikin kegiatan sama komunitas sebenarnya. Jadi sebenarnya satu mimpinya mungkin kalau di hidupku sampai batas Depok lah gitu ya. Iya. Ya mungkin ya Batas Depok itu maksudnya? Maksudnya ya sampai kota lah, Kota lah gitu ya. ambisius sampai satu negara daulat pangan gitu ya. Oh iya. Cuman mungkin nggak sih Depok warganya punya kesadaran akan pangannya gitu ya, bahwa apapun yang mereka lakukan berpengaruh kepada produksinya, kepada sampahnya, kepada apanya gitu. Ya kita coba-coba ya. Jadinya kita kayak sekarang lagi nyoba kulik-kulik, bisa nggak ya kita ngedata yang produksi makanan di satu RW siapa aja, kakaknya berapa orang, ada berapa kakak butuh makanan, kita butuh berapa banyak. Iya. Sebenarnya kita udah butuh mencukupi berapa persen sih?
Iya, iya. Nah, bisa ngasih tambahan hal kayak gitu jadi menarik betul. sebenarnya. Jadi Betul. sebenarnya itu memperkaya buat aku. Iya, iya. Pengennya ya sampai sejauh mana sih di hidupku ini bisa sampai mana. Ya, ya, emang kan ketahanan pangan juga kan sekarang emang juga satu hal yang sudah digalakan, Iya. kan, digalakan oleh pemerintah. Bahkan banyak juga orang-orang sudah mulai sadar bahwa ini kita memang butuh gerakan-gerakan yang sporadis ya, gerakan-gerakan yang cepat tuh bagaimana kita menjaga ketahanan pangan kan. Di beberapa daerah yang sudah kembali ke kitahnya lah, artinya yang biasanya makannya sagu sempat berubah jadi beras, sekarang kembali ke sagu lagi gitu kan. Artinya emang yang tadinya singkong balik apa mulai termanjakan beras balik ke singkong lagi sekarang gitu kan. Ini berarti sejalan dengan gerakanmu itu ya. Apa namanya? Ngomonginnya adalah karena ada 3, ada ketahanan, kemandirian, sama kedaulatan. Ya sama ya, tahan pokoknya, tapi tahannya kan dia ngomonginnya adalah dari mana aja yang penting dapat makan. Entah impor atau apa itu bebas. Mandiri itu kita bikin sendiri makanan. Bikin sendiri ya. Kalau kedaulatan sebenarnya gak cuma mandiri, tapi kita juga semuanya sejahtera. Jadi petani dan semuanya punya apa emang sejahtera juga. Ya kalau mandiri doang tapi yang produksinya pada apa garis kemiskinan kan juga nggak baik ya. Nah jadi ketika kedaulatan semuanya punya sistem pangan lokalnya, makanya untuk mencapai itu emang nggak mau harus pangan lokal. Jadi makanya tadi ubi lagi, sagu lagi, pangan lokal segala macam ya. Karena nggak semua tempat kan cocok buat beras. Iya, jadi ya nggak semua tempat cocok untuk apa namanya bercocok tanam beras gitu loh. Itu yang kemudian banyak dilakukan orang sekarang itu kembali ke tadi hitahnya itu, hitahnya ya singkong ya singkong, hitahnya apa tuh namanya sagu ya sagu gitu kan, jagung ya jagung Ada gitu. diskusi soal ya itu ya ngomongin ternyata apa namanya kemarin makan apa ya, ternyata nutrisinya tuh nggak begitu banyak, makanya diganti dengan makanan tambahan gitu ya, dengan makanan suplemen gitu. Iya tapi emang mungkin kalau satuan nutrisinya nggak banyak, tapi masyarakat di situ secara tradisi makannya pasti dengan makanan lain, entah ikan, entah apa gitu. Nah yang jadi hilang sebenarnya juga cara makan. Cara makan, ya betul. Ya jadi bukan bahannya doang, tapi cara lain juga hilang. Iya. Ya sebenarnya kan kami kalau di yang masalah pangan kan yang dicari juga lah resep-resep orang tua apa gitu ya. Iya. Yang dikumpulin bareng-bareng. Sekarang juga kan lagi ngetren tuh itu sorghum. Sorghum itu kan juga bahkan ini agak gue nggak tahu ya, ini dari praktisi pangan atau praktisi pertanian kayak Mas Gibran ini ya, kan yang gue tahu sorghum itu dari daerah timur ya. Tapi begitu kan gue juga di rumah itu istriku juga lagi rajin mencari bahan apa namanya alternatif. Kan kita pengennya kembali ke natural food ya kan segala macam. Muncul tuh di toko online itu sorghum Cianjur. Nah itu mungkin emang ditanam di Cianjur. Sorghum sebenarnya sekuat itu, dia sekuat itu tempat ya. Dataran rendah juga bisa ya. Temanku nanam di PIK. Oh gitu. Nah, di kelompok tani. Oh jadi emang bisa, emang mungkin bisa, ya. Iya. Di NTT sering banyak sekali. Ya itu ada pikir kan disuruh makanan timur kan, NTT dan lain-lain. Tapi ditanam karena mungkin tanahnya ya agak susah buat tanah yang lain kan. Makanya kalau di sini kan emang ada yang aku baru tahu tuh di Jawa Barat pun ada yang menanam sorghum gitu. Adalah alatnya yang nggak ada. Yang nggak banyak. Alat apanya nih? Kan kalau padi kan udah buat nyosonya. Buat berintilin apa ngelepasin. Iya. Untuk sorghum ya karena dari dulu kita fokusnya ke padi. Teknologinya belum ada. Ini gue pinjemin alatnya nih. Nih traktor. Nih traktor tuh. Saya ingin mengaitkan dengan ke sisi kesehatan ya. Sekarang itu banyak anak-anak muda yang kita temuin masih muda tapi sudah penyakitan diabetes lah, bahkan ginjal lah, kanker lah. Itu kan ada yang bilang karena pola makan. Nah, pola makan anak-anak kita ini kan sering mengonsumsi yang fast food yang instan gitu ya. Dengan adanya permakultur, terus kita coba nanti arahkan anak-anak muda itu lebih mengkonsumsi yang sehat-sehat tadi, yang alami tadi, itu akan merubah nggak menjadi mencegah penyakit-penyakit itu? Nggak harus dari permakultur, jadi maksudnya kayak aku dulu belajarnya kalau makanan tuh aku suka banget. Quotesnya tuh 3 yang penting kalau aku lihatnya ya. Yang penting makan seberagam mungkin. Beragam ya? Beragam. Okay. Terus makan lebih banyak hijau-hijauan. Mengimbau hijau. Akhir secukupnya. Secukupnya. Itu kan sebenarnya kan sebenarnya 3 itu sih. Dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Ini masih bisa dipakai. Tapi kan beragam buat aku sangat berpengaruh di situ. Jadi bisa jadi kayak tetap ada berubah gitu ya. Jadi emang bahkan ada satu suku di Afrika kalau salah makannya kebanyakan tuh kayak daging gitu ya. Jadi kayak dia peternak ya. Tapi dia makan semua elemennya, dimakan bagian ininya, bagian apanya gitu. Jadi itu juga jadi bentuk kayak
nutrisinya terpenuhi dari, tapi bukan cuma daging satu bagian doang, misalnya pahanya doang gitu ya. Tapi dia makan seluruh bagiannya. Nah, kebayang ya, jadi beragamnya bisa macam-macam sebenarnya. Nah, yang buat aku selalu susah adalah pangan kan makin lama makin sedikit. Agama makin sedikit gitu ya. Jadi kalau di pasar makin lama kita kayak diarahkan, lo kalau pengen bikin makanan udah pakai ini aja cukup nih. Dan itu aku selalu merasa ini sebenarnya kayak agenda global gitu ya. Betul. Tiap negara cuma bikin satu lah gitu atau dua. Jadi karena kalau cuma bikin satu atau dua, semua saling ketergantungan. Iya. Jadi kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya pangan kan juga mulai mengarah ke sana gitu. Nah itu emang susah banget karena ya semuanya lah media atau apa kan mengarahkan ini makanan yang bagus, makanan enak seperti apa gitu. Tapi pada akhirnya kita jadi pengen. Dan susah ya pengen itu susah banget buat aku ngurangin keinginan kita buat konsumsi itu susah. Buat aku dibanding produksi lebih mudah. Orang sebenarnya kalian menahan diri aja sih sebenarnya. Iya. Kalau dulu siapa ya bilang puas aja Senin Kamis atau apa gitu. Iya. Makanya kayak lebih mudah sebenarnya buat menyehatkan. Ini tuh adalah menahan diri buat tidak mengkonsumsi. Iya. Tapi emang soal yang kan banyak juga nih gerakan-gerakan orang-orang kota ini yang mulai kembali ke natural food tadi, makanan asli ya. Makanan yang tidak dalam kemasan, bahkan makanan yang kadang-kadang tidak menggunakan goreng-gorengan gitu kan, benar-benar bisa rebus dan lain-lain. Nah, itu sendiri bisa bersinggungan atau saling mendukung gak dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di permaculture ini?